memiliki karakter atau watak yang luhur sesuai dari makna batik yang dipakai. Oh, misalnya parang, apa sih maknanya dari parang ini sendiri, seperti yang saya pakai. Misal makna parang ini kan keteguhan, Bu. Kedisiplinan, keteguhan, keberanian. Karena itu waktu diciptakan motif parang itu kan terinspirasi dari ombak laut, tebing-tebing karang yang kuat, dari benturan mata kita semua bahwa ternyata batik itu bukan cuma sekedar kain bermotif, bukan cuma sekedar gambar-gambar tidak bermakna ya Bu ya, tapi juga sebagai warisan budaya, sebagai identitas bangsa, bentuk ekspresi diri juga yang tak ternilai harganya. Halo Sobat Singepot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kebanggaan kita, Singepot, Semanse Ngepodcast. Tempat kita semua belajar, berpikir dan menemukan inspirasi baru. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Saya Retno Kuning atau biasa dipanggil Bu Kuning akan menemani Sobat Singepot semua pada episode kali ini dengan tema yang sangat dekat dengan identitas budaya kita, yaitu batik Jogja sebagai seni tradisi budaya Jawa. Kita akan bahas mulai dari batik tulis, keunikan batik Jogja, sampai dengan batik modern yang semakin digemari oleh anak muda masa kini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Pada episode kali ini saya ditemani oleh narasumber hebat. Narasumber yang tentunya sangat luar biasa yang kita undang setiap episodenya. Hari ini kita mengundang Ibu Nur Anissa yang akan membimbing di program SBO dalam pembuatan batik. Halo Bu Nur, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Salam canting buat semua. Oh, ada salam canting ya Bu? Oke, salam canting. Seperti ini. Iya. Sobat Singepot, ternyata ada salam khusus untuk para pecinta batik ya Bun ya, yaitu salam canting. Nah, kita juga ada Bun, ini untuk Singepot itu ada tagline-nya juga. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Bu Nur Anissa, Bu Nur ini siapa? Kemudian latar belakang keperbatikannya itu apa? Bisa disampaikan ke Sobat Singepot semua. Baik, saya pertamanya dulu bukan dari batik. Awalnya itu nggak ada rasa cinta batik, itu nggak ada. Oh iya. Padahal riwayat dari keluarga mbah-mbah saya itu pembatik. Nah, dan luar biasanya zaman dulu itu nggak pernah digambar langsung tanpa dipola langsung jadi. Tapi khusus motif-motif tradisional. Dan sayangnya sekali semakin kesini itu sampai di saya itu pembatiknya nggak ada. Turunan dari pembatik itu sudah nggak ada yang meneruskan lagi. Pada tahun 2014 itu dari dinas Perindak itu ada pelatihan batik. Di situ saya belum minat juga, tapi waktu itu tetangga saya yang sudah mulai membatik, dia mengajak saya untuk diperkenalkan lagi di batik. Akhirnya saya juga terjun di situ yang berulang kali karena saya belum cinta, itu belum berhasil Bu. Berapa kali pelatihan itu belum berhasil di batik. Sampai akhirnya kok sayang sekali batik ini mati, padahal dulu mau mencari pembatik itu sangat gampang sekali. Setiap rumah kita datang ada pembatiknya. Terus akhirnya saya punya keinginan ya untuk menghidupkan kembali juga yang tadinya nenek saya pembatik pun
ingin juga biar itu di kampung kami itu hidup lagi batik. Karena kalau dulu itu hanya sekedar pengrajin aja, bukan usaha. Nah, jadi bisa batik tok, Ya, tidak iya. ada yang bisa mewarna kayak gitu. Jadi harus bermitra dengan pengusaha lain yang untuk bisa mewarna. Dari situ kita sudah mulai mengembangkan pembelajaran juga, belajar sampai ke titik akhir, sampai proses finishing layak jual. Dengan begitu saat ini kami sudah ada pembatik-pembatik yang mulai bergerak lagi, yang tadinya Iya. mati suri seperti itu. Sebenarnya mereka nggak hilang ilmunya, cuma karena eh, apa ya, pendapatan dari batik itu sangat rendah, Bu. Ya, Oh. jadi kita sudah lelah membatik berhari-hari, istilahnya uang yang kami dapat itu tidak seberapa, tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka lebih pindah ke eh, pekerjaan yang lebih bisa menjanjikan. Padahal tapi ada juga yang ibu-ibu, nenek-nenek, kalau sekarang bilang nenek-nenek yang zaman dulu batik sekarang masih sugeng ya, masih hidup itu. Memang batik itu penghasilannya cilik, dia bilang seperti itu. Tapi eh, awet, maksudnya lebih berkah. Jadi meskipun sedikit kok ya cukup, seperti itu. Kalau dari pembatiknya sendiri, atau itu mungkin karena memang dari tingkat ketenangan dan pengerjaannya itu. Nah, dari situ saya berkembang punya kelompok batik yang namanya Rukma Batik. Nah, yang udah pada tahun 2019 itu sudah kami mulai. Kelompok itu awalnya kita kerja bareng-bareng. Dari situ muncullah brand-brand masing-masing. Kita sepakat bagi yang ingin punya usaha sendiri, dari kelompok Rukma itu pecah. Intinya pecah itu rukmanya tetap, tapi isinya itu mereka memproduksi produk masing-masing, nanti bisa digabung untuk pemasarannya, atau kita bermitra saat kita ada pesanan yang nggak bisa kita kerjakan sendiri, kita bisa saling kerjasama seperti Oh itu. iya. Jadi cukup panjang perjalanannya ya Iya, Bu Nur ya. Bagaimana sampai akhirnya Bu Nur ini untuk meneruskan iya. apa warisan ya Bu ya? Warisan, Oh iya, warisan warisan ya. sampai Tadi brand yang sendiri. disampaikan mencantingnya lama dan sebagainya, apakah itu terkategori atau dikategorikan sebagai batik tulis atau bagaimana? Karena bisa jadi sobat Singepot itu belum mengetahui sebenarnya istilah batik tulis itu apa. Jadi apa yang dimaksud dengan batik tulis itu mungkin Bu Nur bisa menjelaskan ke kita semua agar bisa dipahami. Jadi nantinya kita bisa membedakan mana yang dimaksud dengan batik tulis, mana yang dimaksud dengan batik cap, batik print atau sejenisnya. Kalau batik tulis sendiri itu kan batik yang saat pengerjaannya itu menggunakan canting dan lilin. Lilin atau malam ya yang disebut itu. Kalau sedangkan batik cap, batik cap sendiri itu dia mengerjakan menggunakan stempel cap. Baik itu dari bahannya tembaga, kuningan, maupun kita bisa bikin dari limbah kertas atau dari kayu kalau batik cap. Untuk batik print sendiri ini yang perlu kita kita pahami, karena ini punya makna yang berbeda ya. Dari Balai Batik sendiri menyatakan kalau yang namanya batik itu adalah prosesnya. Proses pembuatannya itu menggunakan eh, manual canting, tapi menggunakan dengan perintang lilin. Nah, entah itu manual canting tulis maupun stempel cap. Tapi kalau yang print, padahal cap itu kan juga print ya. Iya. Nah, cuman kalau di sini yang dimaksud print itu maksudnya print mesin. Nah, atau bukan. Kalau yang kayak batik-batik printing sekarang itu kalau dari versinya
balai batik itu tidak bisa disebut batik ya. Oh. Karena dia proses pengerjaannya itu tidak menggunakan perintang lilin. Jadi hanya kain bermotif batik. Di sini yang harus dibedakan kalau batik asli dan batik bukan batik asli ya, istilahnya batik tiruan. Batik asli itu batik yang proses pengerjaannya menggunakan perintang lilin, sedangkan batik yang printing itu bukan batik tapi kain bermotif batik. Itu dari versinya Balai Batik Jogja ya, seperti itu. Jadi ini lebih kepada proses pembuatannya. Ya. Tapi kan kalau misalnya bisa kita simpulkan juga ada keaslian nilai seninya di situ ya Bu ya. Karena kan kalau mencanting dengan malam itu kan memang seni batiknya tuh di sana. Iya. Sehingga makna dari batik itu ada di batik tulisnya itu ya. Jadi rohnya di sana. Gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau rohnya. Karena kan kalau printing perkembangan itu permintaan pasar ya. Iya. Sedangkan kita ini urusannya juga dengan gimana ya? Ini urusannya dengan hasil untuk cari makan, untuk sumber penghasilan. Di situ kita sudah nggak bisa, ini bukan batik, gitu kita nggak bisa mencegah ya. Karena kita sama-sama gimana ya, itu sumber penghasilan dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Sedangkan di satu sisi batik asli itu jadi menghilang. Budaya batik asli itu lama-lama menghilang karena kalah dengan batik print. Nah, dilemanya di sini Bu, di satu sisi sumber dari kesejahteraan, di satu sisi ini budaya itu akan hilang. Nah, itu bagaimana kita menciptakan kesejahteraan itu bisa ada, tapi yang budaya itu juga tetap eksis gitu kan. Inilah PR-nya. Oh iya, jadi kalau disampaikan Bu Nur tadi bahwa proses dari batik yang batuk tulis itu kan memakan waktu lama, sementara penghasilannya itu tidak seberapa gitu ya Bun? Iya. Apa gimana? Kalau dulu itu kalau pengrajin itu penghasilan nggak seberapa. Tapi kalau pengusaha beda ya Bu. Oh iya. Kalau pengusaha batik sama perajin batik kan beda. Kalau perajin itu cuma tenaganya. Tapi kalau pengusaha batik itu beda lagi. Itu karena nanti juga dari tergantung pangsa pasarnya. Jadi kalau boleh Bu Nur ceritakan atau Bu Nur jelaskan proses pembuatan batik tulis itu ada berapa tahapannya atau apa secara singkat mungkin Bu? Oh ya, kalau prosesnya batik tulis itu mulai dari pemotongan kain yang harus dimordan, karena kan masih banyak zat-zat kimia itu di kainnya itu. Nanti saat proses pewarnaan itu akan kurang terserap. Gitu kalau itu belum dihilangkan. Terus nanti setelah itu masih ada kita gambar polanya. Kalau kita sudah punya pola motif, kita tinggal penjiplaan. Habis itu baru pencantingan dengan lilin itu. Pewarnaan bisa sistem colet di motif-motifnya. Habis itu ada penutupan atau mopok colet. Mopok itu ditutup pakai lilin di bagian yang ada warna tadi. Terus ada proses biron atau pewarnaan latar dulu, pewarnaan latar. Nanti kalau mau biron juga habis itu dilorot itu nanti biron itu juga pengambilan pencantingan lagi di proses-proses di motif-motif yang mau diambil warnanya itu tadi, baru ditutup warna lagi. Tinggal kita mau berapa proses itu. Tapi yang terakhir itu pelorotan kayak gitu. Untuk pelorotan itu proses penggodokan, perebusan kain untuk menghilangkan lilin yang kita canting tadi. Seperti itu. Nah, kira-kira itu proses
dari awal sampai akhir sampai terakhir tadi pelorotan ya Bun, itu berapa lama untuk satu motif kain? Kalau motifnya itu hanya sekedar kelowong, kelowong itu hanya line tepian. Motif misalnya gambar bunga ya gambar bunga tanpa isen-isen ya. Karena di dalam bunga sendiri mesti ada isen-isen, entah itu titik-titik, entah itu iya. garis-garis. Itu kalau cuma kelowong gede-gede itu sehari itu bisa Bu. Untuk pencantingannya. Kalau pewarna cuma satu warna habis dicanting langsung diwarna itu juga bisa selesai satu hari ya. Tapi dengan sistem pewarnaan apa dulu? Nah, karena ada pewarnaan itu yang nggak bisa dilakukan dalam satu hari. Misalnya hari ini diwarna, besok baru bisa dikunci. Nah, atau bisa juga satu hari diwarna, habis itu dicampur kuncinya, beda-beda. Jadi, kenapa Darmo? Aku tadi habis dari batik kan kemarin tuh, terus saya warnain. Saya itu mana ya? Apa? Beladus. Nah ini Bu Nur mungkin bisa menjelaskan pada Darmo ini kenapa ini batiknya Darmo jadi beladus. Padahal kemarin pengennya warna apa Darmo? Hitam kan. Maunya hitam Bu. celik. Ini gimana Bu? Saya lihat dulu ya. Ini pewarnaannya pakai remasol ya toh. Dan yang perlu diketahui itu tidak semua bahan bisa masuk warna. Tidak semua bahan itu sama-sama kain, sama-sama kain ini katun ya. Tapi jenis katun kan macam-macam juga. Nanti warnanya mau hitam, yang satu jadi hitam, yang satu jadi abu, yang satunya lagi hitam legam, itu bisa beda-beda tergantung kainnya. Terus bisa juga ini karena proses pewarnaannya itu kurang di warnanya. Harusnya misalnya satu untuk warna hitam pekat, misalnya itu hitam pekat itu 40 gram untuk 1 liter itu bisa pekat, nanti bisa dicolok ya, dicolok pakai merah dikit, kayak gitu bisa. Tapi kalau apa dikasih 20 gram ya yang harusnya hitam jadinya abu. Nah, bisa juga ini karena diproses penguncian. Ini proses pengunciannya berapa lama Mas? Apa ya? Misalnya sekarang diwarna itu harus kering dulu baru dikuncian. Nah, yang sekarang ini pewarnaan remasol kan ada 2. Bisa pewarna hidup, bisa pewarna mati. Kalau pewarna hidup itu berarti ini diwarna dulu sampai kering, besok baru dikunci pakai water glass. Kalau pewarna itu tadi pewarna hidup ya, pewarna hidup itu sekarang diwarna sampai kering, besok setelah kering baru dikunci pakai water glass. Kalau pewarna mati itu lebih simpel. Jadi pewarna dicampur water glass, ini untuk mewarna langsung dicelup aja. Nanti udah nggak perlu mengunci lagi. Nah, tapi nggak boleh lama-lama, jangan seminggu baru dicuci. Kalau seminggu baru dicuci nanti water glassnya nggak hilang, jadi kayak kaca, putih-putih kayak kaca, nanti digini-giniin nggak hilang. Kalau ini karena menurut saya ini kurang di warnanya. Kalau khusus warna hitam memang kita butuh lebih banyak ya. Kalau yang dipakai Bu Nur ini hitam ini juga remasol sama. Sama Darmo, tapi ternyata hasilnya beda ya Bu Iya, ya. cuma bahannya juga beda. Ini katun sutra. Kalau sekatun sutra itu di warna itu lebih tajam, lebih meresapannya lebih gampang. Kalau ini. Terus mungkin juga padahal kalau pewarna remasol itu kan reaktif ya, harusnya ini lebih mudah, enggak, tingkat belangnya lebih rendah kayak gitu. Cuma permasalahannya di pengunciannya, susah bersihnya ya. Kalau sampai kering memang iya ini harusnya kalau ini sudah kering pewarna itu langsung dikunci, nggak perlu
jemur. Nggak perlu dibentangkan, nggak apa-apa. Tapi setelah 2 jam, 1 sampai 3 jam ya, maksimal 3 jam, itu kan masih basah, itu sudah dicuci langsung dilorot, itu mesti bersihnya. Tapi kalau ini udah terlanjur kering, water glassnya bikin bladus. Water glassnya bikin bladus. Nah, gitu Darmo. Ini kenapa ini yang biru? Ya, kayak Sama ya? ya. Sama. Berarti besok belinya kain yang bagus. Ini kayaknya sebenarnya sudah bagus, Bu. Oh, itu iya. kalau dibandingkan punya Bu Nur kan tentunya lebih bagus punya Bu Nur ya? Tapi ini sudah bagus. Sudah bagus juga ya? Iya, ini primis ya. Oh iya, betul, Iya. primis. Tapi ternyata ini masalah teknik juga sih Bun ya. Iya, sebenarnya ini hasilnya nanti kalau pewarnaannya tepat, hasilnya bagus juga. Sekarang itu dijual juga kayak gini kok. Ini malah primis pun tingkatannya beda-beda. Iya. Ya. Nanti kalau primisnya semakin yang rapet ya, seratnya itu semakin banyak, itu juga di pewarnaannya itu semakin agak susah juga. Tapi kalau kita pas, itu hasilnya bagus. Oh iya. Jadi serat semakin rapat, itu juga semakin susah di pengerjaan, tapi hasilnya semakin bagus. Nah, tentunya nilainya juga lebih. Iya, karena mengerjakannya juga lebih lebih Tapi berat kalau ya. menurut Bu Nur itu sebanding tidak antara pengerjaannya dengan harga jualnya gitu misalnya? Oh, kalau dari pengusaha saya rasa sebanding ya. Kalau kita sudah menemukan pangsa pasarnya, asalkan kita bisa, oh ini mahal, oh berarti itu bukan pasar kita. Jadi bukan berarti kita harus menurunkan harga. Karena kalau kita turunkan harga, nanti juga produksi kita macet, Bu. Iya. Enggak, HPP-nya enggak masuk. Oh iya, Bu. Berarti mereka yang enggak cocok sama kita, bukan pasar kita. Gitu ya Dharma ya? Ya. Ini Dharma kayaknya juga mau jadi pengusaha batik. Iya. Iya. Biar ini ya, batiknya itu enggak mati. Oh, iya. Tetap Iya, betul. lestari. Iya. Sayang sekali kalau mati. Kalau untuk pengukuran warna-warnanya itu harus berapa liter atau berapa gram untuk mewarnanya? Kita mau tingkat warnanya seberapa? Kadang kita itu pinginnya yang soft, maksudnya yang warna-warna. tingkat pekat atau inginnya cuma muda. Nah, itu nanti yang kita karena ini proses ini itu dari kita sendiri sering praktek. Kalau mau pakai warnanya apa dulu? Kalau misalnya pakai warnanya naphthol, standar naphthol itu 15 gram. Standar naphthol ya untuk 1 liternya. Tapi untuk 1 liter itu kalau naphthol itu nggak bisa untuk mencelup. Kalau dicelup itu nanti akan belang karena nggak rata. Tapi kalau remasol 1 liter itu sudah sisa. Nah, jadi nanti mau pakai yang apa dulu? Mau remasol, indigosol, naphthol, banyak banget nanti warnanya. Iya. Tapi itu bisa mudah dibeli ya Bu di toko-toko atau di mana itu pewarna itu artinya mudah untuk kita dapatkan. Mudah di khusus toko batik. Batik, oh iya. Di sini banyak, di Ngasem itu di area sana banyak. Iya. Gitu ya Dharma. Oke. Nanti- Terima kasih. Saya lagi. Terima kasih Bu. Iya. Iya. Sudah ini ya Bun, mulai tampak ternyata generasi muda juga mencoba atau mulai tertarik mewarisi budaya batik atau nilai-nilai filosofi batik. Kita bicara soal warisan budaya batik ya Iya, Bun. iya. Coba kalau kita seperti kita ketahui bahwa tahun 2009 waktu itu UNESCO sudah secara resmi menetapkan bahwa batik Indonesia itu sebagai warisan budaya tak benda dunia ya Bu ya. Nah, ini tentunya menjadikan kebanggaan yang luar biasa, tidak hanya bagi 1-2 orang, tapi bagi bangsa Indonesia, termasuk generasi muda. Kalau menurut Ibu, menurut Bu Nur nih ya, kenapa sih bagi kita, khususnya bagi generasi muda itu memakai batik, mewarisi budaya batik dan melestarikannya itu menjadi sesuatu yang penting?
Boleh Bu Nur sampaikan sedikit Iya. atau panjang ya boleh. Ini ya, kalau batik sendiri kenapa penting? Karena menurut saya batik itu kan tidak hanya sekedar gambar ya. Oh ya. Karena di situ itu ada nilai-nilainya, dari makna dari motif sendiri. Itu akan menjadi jati diri si pemakai ataukah sebagai apa ya? penjara agar kita itu memiliki karakter atau watak yang luhur sesuai dari makna batik yang dipakai. Oh, misalnya parang, apa sih maknanya dari parang ini sendiri, seperti yang saya pakai. Misal makna parang ini kan keteguhan, Bu. Kedisiplinan, keteguhan, keberanian. Karena itu waktu diciptakan motif parang itu kan terinspirasi dari ombak laut, tebing-tebing karang yang kuat, dari benturan yang ombak laut yang bergulung-gulung berulang-ulang, itu semangatnya itu yang luar biasa. Jadi ini saat saya pakai seperti ini ya, saya harus punya jiwa yang seperti itu, punya watak yang seperti itu. Dan misalnya kayak gini, ini kan tambal. Oh, itu namanya tambal. Ya, motif tambal. Motif tambal itu maknanya apa? Itu menambal agar kita itu memperbaiki diri. Nah, istilahnya kan orang hidup itu mesti ada kalanya itu kejeglong, nggak bagus. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Ini juga ada motif slobok ya, Bu. Motif slobok itu identik dengan kematian. Biasanya untuk saat kita hadir di pemakaman atau apa. Tapi di sini ada juga yang memaknai slobok itu bukan istilahnya kematian, tapi ini mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip itu gimana kita mengendalikan diri dari hawa nafsu biar kita itu tidak bisa hidup seimbang antara dunia dan ingat saat setelah kita meninggal, seperti itu. Jadi apa perlunya anak-anak itu belajar batik itu tidak hanya sekedar di desainnya, tapi lebih pengenalan ke makna filosofinya, karena di situ untuk membentuk karakter dari anak-anak yang kedepannya menjadi masa depan bangsa ini sendiri, seperti itu. Jadi motif masing-masing batik aja punya makna. Iya. Ketika kita memakainya, itu tentunya harus mencerminkan dari batik yang kita pakai gitu ya, Bu Nur ya. Nah, yang dipakai Bu Nur saja ini sudah ada berapa motif itu, Bu? Ini ada 2 ya. Ada 2. Kalau untuk jilbabnya? Oh, kalau jilbabnya ini kemarin ini sudah, sebenarnya kalau ini sudah kita hanya desain buatan sendiri. Jadi dari cap kayu, karena hasil uji coba ini, Bu. Oh iya. Ini hasil uji coba karena ada pembelajaran canting cap kertas. Kalau yang ini canting cap kertas itu kita mencoba, waktu itu kita mencoba motif yang lebih simple aja, yang lebih kita membuatnya lebih mudah, dan itu hanya untuk sekedar variasi modern untuk kombinasi. Iya. Gitu. Sehingga harapannya nanti kan ini ya, Bu ya, generasi muda itu tidak lagi menganggap batik itu sebagai sesuatu yang kuno. Oh, tidak. Iya, karena kan Iya. kalau dulu tuh kalau pakai batik di komennya meh kondangan gitu. Iya. Ya, sekarang tentunya Bu Nur ini sebagai pengusaha juga, pengrajin juga, kemudian Perajin, pengusaha. Kalau pencipta kayaknya bukan deh. Iya. Kalau pewaris juga pewaris, ya, Bu. ya. Pewaris batik juga ini tentunya nanti akan terus berinovasi agar supaya batik yang dihasilkan itu tidak lagi dianggap sebagai batik yang kuno, namun penuh makna juga ya, Bu ya, bisa seperti itu. Kalau kami mencipta itu hanya di desainnya mungkin ya. Oh, iya. Kalau desain itu ya karena itu harus berkembang. Karena nanti kecuali yang desain-desain pakem ya, itu kalau saya yang harus dilestarikan setidaknya yang pakem, yang batik-batik yang kayak batik keraton, batik larangan, kayak seperti ini, kayak ini kan masuk batik larangan yang ya, parang ya, Bu? yang parang itulah yang harus diapkan, karena sayang sekali kalau itu nanti
ketimbun jadi batik modern, ininya hilang, padahal yang penuh makna itu malah justru batik lawas. Iya. Seperti itu. Jadi kan kalau bisa kita lihat tren batik saat ini kan ya sudah jauh berkembang ya Bu. Ada banyak desainer dan anak muda yang juga sudah mulai menggabungkan antara batik dengan fashion kekinian. Ini kan menjadi sebuah fenomena sebenarnya Bu. Nah menurut Bu Nur, bagaimana Ibu melihat tren batik yang dimodifikasi menjadi lebih modern dan kekinian ini? Apakah ini nanti akan menjadi ancaman atau malah menjadi peluang dalam pelestarian nilai budaya? Kalau menurut Bu Nur bagaimana? Kalau saya peluang. Peluang. Iya, maksudnya itu bisa berjalan sejajar ya. Oh, iya. Maksudnya berdampingan, yang pakem tetap digunakan karena dari saat dalam perut, istilah bayi dalam perut sampai besok meninggal itu masih dipakai. Misalnya untuk warga Jogja, tapi zaman dulu ya, kalau zaman sekarang hanya di keraton aja. Itu dari misalnya dari Mitoni itu sudah pakai itu kain batik dari lahiran, dari gedok jadi tedak siten, dari pernikahan yang harus pakai motif entah itu sido mukti, sido asih, terus kematian yang slobok tadi itu kan dari sebenarnya aluran dari dalam perut sampai meninggal pun itu selalu diikuti dengan batik itu. Sedangkan untuk fashion sendiri, untuk perkembangan itu kan kita juga fashion anak muda itu nggak bisa mengikuti ini hanya untuk yang tradisi. Sedangkan untuk yang fashion itu kita juga sambil pengenalan tradisi, kita juga pengembangan karya. Nah, misalnya sekarang lagi denim, kita kombinasi sama batik, hasilnya juga bagus-bagus. Dan tren anak muda itu sudah masuk di produk turunan ya Bu ya. Karena kalau yang produk dulu cuma dijarit aja, di mana ada seretannya. Kalau sekarang kan enggak kayak gitu. Jadi kalau boleh dibilang yang saat ini sebenarnya mereka juga berusaha memasukkan nilai-nilai budaya juga, hanya dimodifikasi lebih fleksibel dan bergaya ya Bu. Lebih gaya biar nggak monoton di acara-acara tertentu. Bisa dimodifikasi jaket, hoodie, bahkan sneakers juga ada batiknya ya Bu sekarang. Seperti itu. Nah, ya ampun, apa Makmur? Oh, kamu apa kabar ya? Keset. Nah ini gue terus digaji bulan itu. Sesok tak kandani. Kalau di Oh ya, ini ada lagi. Ini Mas Darmo. Ini salah. Hollywood. Ini juga ini dia maunya pengen bikin batik. Idolanya. Iya. Mau tanya? Mau tanya Bu, ini Bu. Gimana Mas Makmur? Kan ini tentang perbatikan di Bu. Nah, kebetulan saya kan juga perlu batik. Nah, ini kira-kira batik yang bikin saya kurus itu kayak gimana? Enggak ketok. Cocok ini pertanyaannya ini. Gimana ini ya kalau ya? Soalnya saya tuh diundang Pak Lurah pakai batik. Waduh, batik satu menit-menit semua Bu. Wah. Mesti motifnya gede-gede gitu. Iya. Kalau bikin kurus itu nggak bisa kalau nggak diet atau olahraga. Tapi kalau hanya untuk nampak lebih ramping, bisa disiasati dengan milih motifnya kayak gitu. Kalau udah wadannya gede, jangan milih motifnya yang gede-gede pula. Jangan milih ininya yang misalnya garis ya jangan yang tidur. Nah, kalau garisnya juga yang berdiri, motifnya yang kecil-kecil seperti itu. Kalau gede terus pakai batik jadi kecil, aku juga mau. Motif Darmo yang dipilih. Warna itu mengaruh betul. Warna mengaruh betul. Warna bisa pilih hitam itu bisa kelihatan lebih ramping ya. Gelap-gelap itu dia. Tapi itu kembali ke selera ya. Padahal gede itu fashion show itu bagus-bagus loh. Iya. Iya.
asalkan style kita itu bagus, maksudnya kita bisa memadukan warnanya, pemaduan motifnya, pede aja, gede juga keren. Mas siapa tadi? Makmur. Makmur. Gede Makmur. Ini ku Darmo. Oh. Minumnya siapa yang kemarin? Minumnya Darmo. Sregep kok Yohan. Oh, ya lumayan. Darmo ya tadi kayaknya. Darmo kayaknya. Mau? Oh, Darmo. Mantap. Iya. Tak bersihin ya, Bu? Ya. Langsung. Makasih ya Darmo. Ini menambah pertanyaan tadi untuk pengetahuan juga untuk sobat Singepot. Terlihat lebih kecil ya, lebih ramping. Karena kan mau ndak mau fashion itu pasti pemilihan warna, pemilihan motif itu juga menjadi salah satu hal yang mereka pertimbangkan ketika mau pakai outfit begitu. Apalagi ya Bu yang bisa kita bahas untuk segmen berikutnya biar nanti para pemirsa Singepot ini lebih banyak lagi tahu tentang batik. Kalau dari saya sendiri coba ya Bu ya, coba akan menambahkan satu bahan diskusi kita di podcast kali ini. Kalau menurut Bu Nur, batik modern yang menjadi salah satu strategi branding budaya Indonesia di mata dunia ini seperti apa? Apakah harus tetap memberikan pesan bahwa itu batik leluhur atau batik tradisi meskipun ada modifikasinya, atau lebih ditekankan kemana? Kalau menurut Bu Nur, apakah modernnya aja yang di komposisinya yang diperbanyak, atau tradisinya itu tetap banyak juga? Kalau menurut Bu Nur seperti apa? Kalau saya karena yang kita jual itu tidak hanya sekedar produk, tapi yang kita jual itu nilai di dalam makna filosofi juga. Jadi tetap harus menyantumkan nilai-nilai yang seperti itu. Dan itu juga perlu disampaikan juga, karena saat orang memakai tidak tahu maknanya juga sama aja, hanya memakai kain, oh bagus dilihat, nah, seperti itu nggak mencerminkan nanti karakter orangnya juga nggak bisa untuk menjadi seperti yang diharapkan pencipta motif, istilahnya kayak gitu. Oh ini loh, meskipun saya pakai baju modern, misalnya aku pakai jin ya ini, jin itu tetap ada. Sekarang jinnya sobek-sobek, nggak apa-apa karena tren anak muda seperti itu. Tapi dari jin yang sobek itu kan nanti ada kombinasi, sekarang kan dipotong, dibelah, dikombinasi sama botik, jadi ditambal-tambal, kayak gitu. Itu pun pakai motif-motif yang kira-kira itu juga mencerminkan apa yang ingin orang itu wataknya ingin dimiliki, seperti itu. Saat saya pakai meskipun saya gaya tomboy seperti itu pun ini loh, meskipun tomboy saya punya karakter seperti yang di baju ini. Itu pengingat kita saat kita ada motif celeng kewengen ya, misalnya kita pakai celeng kewengen itu punya makna kejujuran, ketenangan, dan jujur apa adanya, seperti itu. Saat kita mau berbohong pun, masa pakai bajunya celeng kewengen saya berbohong, seperti itu kan. Itu hanya pengendalian aja, pengendalian diri agar kita selalu punya watak yang jujur, seperti itu. Jadi meskipun itu nanti perkembangan fashion di mata dunia pun, kalau saya lebih bagus tetap tidak hanya yang modern, yang modern campur, tapi modern itu tetap juga dimasukkan motif-motif yang ada maknanya, dan juga dikenalkan juga maknanya apa dari motif itu, agar orang itu yang pemakainya juga nggak punah dari makna dari motif itu sendiri. Gitu. Luar biasa sekali ya Sobat Singepot, dari ngobrol bareng Bu Nur ini benar-benar membuka mata kita semua bahwa ternyata batik itu bukan cuma sekedar kain bermotif, bukan cuma sekedar gambar-gambar tidak bermakna ya Bu ya, tapi juga sebagai warisan budaya, sebagai identitas bangsa, bentuk ekspresi diri juga yang tak ternilai harganya. Nah, generasi muda yang ada di luar sana,
Sobat Singepot tentunya, kita sebaiknya tidak cuma memakai batik saat-saat tertentu, tapi juga paham dan bangga dan ikut melestarikannya. Sebelum kita akhiri obrolan seru kita hari ini ya Bu Nur ya, boleh memberikan closing statement atau pesan terakhir untuk Sobat Singepot semua, terutama soal pentingnya mengenal dan melestarikan batik. Monggo Bu Nur. Karena batik sendiri sebagai warisan budaya seharusnya tetap lestari. Buat semuanya, marilah kita sama-sama untuk melestarikan batik biar tetap berada di Indonesia ini memiliki karakter yang tetap kuat untuk semua. Karena batik itu akan menanamkan kita ketelatenan, kesabaran. Tidak bisa seperti pantun ya, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Tidak bisa seperti itu. Karena batik itu harus pelan-pelan, harus dijiwai. Ibaratnya ada juga saat membatik itu tidak hanya sekedar menulis, itu hanya sambil bisa membaca sholawat. Karena itu bagi orang yang muslim ya, makanya untuk mendapatkan hasil yang bagus itu tidak hanya sekedar mencoret, tapi itu dari rohnya sendiri, dari kita untuk mengingat sang penciptanya. Dari situlah kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi untuk semua, untuk anak-anak juga semua yang di sini, jangan lupa untuk membentuk karakter diri yang lebih baik dengan mari menciptakan motif-motif yang bernilai, yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Entah itu motif weton masing-masing, itu sangat menjiwa ya motif weton itu, karena Senen Pahing, Rebo Legi itu ada sendiri maknanya seperti itu. Dan itu enggak terbatas, semakin berkarya, semakin berkembang, akan menciptakan generasi masa depan yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nur. Ya, jadi Sobat Singepot semua, batik bukan hanya sekedar kain, ia adalah warisan kisah dan identitas yang ditulis dengan malam dan jiwa. Setiap motif batik adalah puisi budaya yang digoreskan dengan tangan dan dihias oleh sejarah. Terima kasih banyak Bu Nur atas waktunya dan ilmu yang dibagikan kepada kita pada hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru lagi ya Bu Nur. Akhir kata dari studio Suara Semanse, saya Retno Kuning pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.